Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Ulung Al-Syarif dari kelas PMIB 4 jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Negeri Wali Songo. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat rezeki pada kita semua, dan semoga kita berikan kesehatan, perlindungan, pertolongan, dijauhkan dari wabah penyakit yang sedang marak saat ini, yaitu wabah virus corona. Dan yang kedua, salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diberikan syafaatnya pada akhir zaman nanti. Yang ketiga, yang saya hormati Bapak Kasmuri selaku pengampu mata kuliah Praktikum Metoba. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang larangan berkata kasar. Seringkali pada saat kita keadaan emosi atau marah kepada teman atau kepada orang yang bersangkutan, kita mengeluarkan atau mengucapkan kata-kata yang tidak enak atau mencela kepada lawan bicara kita. Terlebih kita lihat bahwa kata-kata kasar tersebut banyak diucapkan lewat media online seperti sindiran atau langsung kepada orangnya. Al-Imam Tirmizi meriwayatkan dalam sunnahnya di mana Rasulullah SAW bersabda, "Masyai'a asqalu fi mizanil mu'mini yaumal qiyamah min khuluqi hasani wa innallaha la yubghidul fahasyal badi." Artinya, sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang paling berat di timbangan kebaikan seseorang mukmin pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia, dan sungguh-sungguh Allah benci dengan orang yang lisannya kotor dan kasar. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2002. Hadis ini hasan sahih. Lafaz ini milik At-Tirmizi. Lihat Silsilatul Al-Hadis As-Sahihah nomor 876. Dalam hadis ini kita perhatikan bahwa Rasulullah SAW telah mengkaitkan antara akhlak yang mulia dengan lisan yang kotor. Seakan-akan bahwasanya kalau Anda ingin menjadi orang yang berakhlak mulia, jangan memiliki lisan yang kotor atau berkata cela. Meski kita saat keadaan emosi pun atau marah kepada seseorang, kita harus menahan, kita harus sabar, kita harus tidak harus mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Maka jaga lisan kita. Sesungguhnya orang yang berkata kasar dibenci Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dididik dengan ajaran agama yang benar dan lurus. Islam itu rahmatan lil alamin dan mengutamakan akhlak mulia atau akhlakul karimah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khair aw liyadhus." Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, dan jika tidak maka diamlah. Hadis riwayat Bukhari nomor 6018 dan Muslim nomor 47. Sifat orang beriman tidaklah mengumpat dengan perkataan dan tingkah laku, yaitu artinya kita tidak seperti zaman sekarang itu banyak yang ghibah atau berkata di belakang orang tersebut, entah itu menceritakan tentang hal-hal yang jeleknya walaupun itu dilakukannya atau real nyata, tetapi itu tidak boleh atau dilarang. Ancaman bagi mereka yang mencela seperti itu, yang menggibah, yang menceritakan seseorang di belakang atau memaki-makinya, itu dalam potongan ayat surat Al-Humazah berikut, yaitu wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela.
Quran Surat Al-Humazah ayat 1. Ayat ini adalah ancaman bagi orang yang mencela lain dengan perbuatan dan mengumpat dengan ucapan. Hamash adalah mencela dan mengumpat dan dengan isyarat atau perbuatan. Jadi contoh yang tadi ghibah ataupun kita melakukan hal-hal yang bisa mencelakai atau membuat orang tersebut sakit hati ataupun membuat fisiknya itu luka atau seperti apa, atau kita membalas dendam karena kita sedang emosi atau marah kepada orang tersebut karena orang tersebut itu membuat kita sakit hati. Tapi sebagai orang yang beriman, yang bermukmin, yang berakhlakul karimah, itu kita harus sabar, kita harus menerima, kita harus memaafkan sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang baik, yang berakhlak mulia. Lalu ancaman wa'il dalam ayat tadi, Al-Humazah tadi, adalah ancaman berat. Salah satu tafsiran menyatakan wa'il tadi adalah lembah di neraka. Juga di antara orang yang tidak boleh diikuti adalah orang yang banyak mengumpat dengan kata-kata kotor. Contoh, seperti nama-nama hewan, seperti nama kotoran, atau yang bisa membuat sakit hati orang tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam ayat, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah. Quran Surat Al-Qalam ayat 11. Mukmin atau muslim yang baik tidak akan berkata keji, kotor, melaknat, mencela, dan sebagainya yang buruk-buruk. Muslim sejati akan berbicara sopan, santun, tidak menyakiti hati orang lain, dan selalu baik dalam berbicara atau berkomentar. Jadi sebelum kita berbicara atau mencela atau ingin berkata kepada orang, kita harus memikirkan sebelumnya itu akan menyakitinya atau tidak, atau akan membuatnya tersinggung atau akan sakit hati lah, seperti ingin membuatnya marah atau seperti apa. Kita harus memikirkan terlebih dahulu. Tetapi banyak juga yang kita berkata kasar atau kita bercanda kepada teman, itu hanya bercandaan, atau seperti banyak yang menganggap itu sudah sehari-hari, itu dikatakan kata-kata sehari-hari atau biasa digunakan. Banyak teman saya yang seperti itu. maka contoh seperti yang tadi, yang berkata kasar atau mencela, yang menghibah atau berkomentar di belakangnya, itu jauhilah, karena hal-hal tersebut akan membuat kita celaka dalam akhir zaman nanti. Dan kita harus belajar banyak agar kita bisa dapat bersabar lagi saat kita keadaan marah, emosi kepada seseorang, agar tidak keluar kata-kata yang tidak mengenakan, dan kita harus lebih banyak bertawakal. Mungkin seperti itu saja. Semoga kita diberi kekuatan untuk menjadi muslim yang baik, taat perintah Allah dan Rasulnya, termasuk orang yang tidak berkata kasar. Mohon maaf jika ada salah kata atau menyinggung kepada seseorang atau yang tidak enak, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.